Ya pemirsa, inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Fotokopi ijazah Jokowi diberikan setelah permintaan penyerahan salinan ijazah Joko Widodo dikabulkan Komisi Informasi Pusat atau KIP dan menyatakan dokumen tersebut bersifat terbuka. Kita nih, bukan pintu belah, pintu tengah. Oh, pintu tengah. Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya, KPU Solo juga diminta menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua Silalahi akan menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Oh, jadi rame kali. Apa palingan 2005 dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, saya juga dapat info bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa di-set sendiri. Saya tidak mau sampai ke ranah lapor-melaporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah membuat 2.400 orang mengungsi dan 700 rumah roboh. Tanah bergerak yang dipicu hujan terus-menerus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah memaksa ribuan warga mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di Desa Padasari, selain banyak jalanan yang retak, ada 700 rumah yang rusak dan roboh. Akibatnya, penduduk desa harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Menurut salah seorang warga Desa Padasari, Arifin, bencana tanah bergerak belum pernah terjadi sejak tahun 1964. Ceritanya awal dari malam Senin, Minggu Senin itu kan hujan besar. Terus kemudian tanah-tanah mulai retak. Awalnya retak kecil, dikirain retak biasa. Setelah saya keluar dari rumah, ada tangga saya yang bilang, Bapak Ilham itu kok tanahnya bergerak. Ya udah kalau bergerak, itu sekalian aja minggir dari sini. Setelah malam Selasa ada pengumuman katanya Padasari suruh dikosongkan, semua kan orang panik. Kirain retak-retak biasa, terus tambah hari tambah kok slot gede. Semua warga disuruh ngungsi, dikeluarin dari katanya Padasari bencananya terlalu besar, disuruh dikosongkan. Menurut BPBD Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 warga Desa Padasari dievakuasi ke lokasi pengungsian. Namun, di tempat pengungsian banyak warga yang mengalami infeksi pernafasan akut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melibatkan peneliti Universitas Syiah Kuala yang mendeteksi penyebab pergerakan tanah di lokasi lubang raksasa di Aceh Tengah. Ya, selain mengambil sampel tanah, observasi juga dilakukan dengan pengujian geolistrik. Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Syiah Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah.
Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Syiah Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Syiah Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi yang menjadi apa istilahnya. Kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, cuman bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi, kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pd Jaya resmi menyerahkan kunci 212 hunian sementara kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan juga longsor. Pemerintah Kabupaten Pd Jaya resmi menyerahkan kunci hunian sementara atau Huntara kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor. Penyerahan dilakukan usai ditetapkannya masa transisi pemulihan bencana dalam sebuah seremoni di posko penanggulangan bencana pada Sabtu pagi. Sebanyak 212 unit Huntara dinyatakan siap huni. 162 unit dibangun oleh Danantara, sementara 50 unit lainnya dibangun oleh BNPB. Hunian ini diperuntukkan bagi keluarga yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Pd Jaya beberapa waktu lalu. Nanti malam kalau susah tidur. Oh, oke. Karena rumah saya emang nggak bisa pakai lagi, Bang. Jadi kan tanahnya lumpurnya sampai ke atap. Pemerintah daerah juga memastikan proses pendataan penerima bantuan telah melalui verifikasi dan validasi hingga 3 kali guna menghindari warga terdampak yang tidak terdata. Insya Allah masyarakat hari ini kita serahkan kunci, sekarang juga mereka akan masuk, buka kunci masuk kamar. Jelang bulan suci Ramadan, pemerintah berharap Huntara ini dapat menjadi tempat tinggal yang aman dan layak, sekaligus menghadirkan ketenangan bagi warga selama masa transisi menuju hunian tetap. Dari Pd Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.